Jadi dalam proses meditasi dia mengamati batin dan jasmani sebagaimana adanya, terus menerus. Tidak peduli apapun yang muncul baik ataupun buruk, dia terus mengamati karakteristik daripada batin dan jasmani yang muncul tersebut. Halo teman-teman, kembali lagi di Go Mindful Insight bersama saya Johan. Saya pengen bahas tentang mindfulness, yaitu seringkali orang bingung tentang mindfulness itu apa ya teman-teman sekalian. Itu kalau kita lihat seperti 10 jenis meditasi ini, ada yang focus breathing, kemudian ada box breathing dan seterusnya. Itu ada tipe-tipe jenis meditasinya, kemudian ada 14 jenis meditasi seperti ini, ada yang vipassana, ada chakra meditation dan seterusnya. Ya teman-teman bisa lihat satu persatu. Tapi yang sebetulnya diajarkan dari kesemua jenis meditasi itu cuma ada dua. Itu adalah yang pertama vipassana, yang kedua adalah samatha. Vipassana itu artinya adalah melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya, melihat dengan pandangan yang terang. Artinya dalam proses kita bermeditasi yang kita dapatkan itu hanyalah kebijaksanaan dan ujung-ujungnya adalah pembebasan. Sementara yang kedua itu samatha adalah konsentrasi atau ketenangan. Itu seseorang ketika melakukan meditasi, dia bisa sedalam mungkin konsentrasinya dan mendapatkan ketenangan yang sedalam mungkin. Jadi, apapun jenis meditasinya, dia tidak akan pernah lepas dari dua jenis meditasi ini. Ada yang masuknya ke samatha, ada yang masuk ke vipassana, pendekatan-pendekatannya aja yang berbeda-beda. Nah kemudian, di sini kalau kita mau tahu secara ringkas, pokoknya apapun yang berkaitan dengan pengembangan konsentrasi itu adalah bagian daripada samatha. Tapi yang tujuannya untuk pengembangan kebijaksanaan, untuk melihat ketidakkekalan anicca, kemudian penderitaan, kemudian juga anatta, itu adalah masuk ke bagian vipassana. Nah objeknya kalau di dalam samatha itu ada 40 jenis objek yang memang ada yang terklasifikasikan secara teks begitu ya. Tapi kalau vipassana itu adalah sangat banyak sekali dan sangat kaya sekali. Itu adalah berkaitan dengan batin dan jasmani kita. Atau setidaknya itu terklasifikasikan dalam 4 landasan perhatian penuh. Itu ada bagian jasmani, perasaan, kemudian kesadaran dan juga dhamma tadi. Itu adalah objek pikiran kita. Nah kemudian dia punya penghalang, kemudian cara melakukannya kalau samatha itu hanya fokus pada satu objek terus menerus tanpa menanggapi hal-hal yang lainnya. Tapi kalau vipassana dia tetap menyadari satu objek terus menerus, sementara ketika ada objek lain yang dominan dikatakan sebagai secondary object, itu yang akan dia amati juga. Nah untuk dia bisa melihat objek yang primer maupun objek yang sekunder hanya sebagai anicca, dukkha dan anatta tadi. Maka nanti pencapaiannya dia berbeda. Kalau yang pencapaian samatha itu untuk ketenangan batin yang dalam, sementara untuk vipassana ini adalah untuk meningkatkan kebijaksanaan atau insight, pandangan terang dari dalam dirinya. Nah maka ada perumpamaan antara kotoran batin dengan rumput ya. Nah kalau rumput itu dalam meditasi konsentrasi atau samatha itu rumputnya seperti ditindih batu. Saat itu hilang, tapi begitu batunya dipindah, maka rumputnya akan kelihatan lagi. Artinya, kalau kita meditasi samatha, ketenangan masuk konsentrasi yang dalam, seakan-akan kotoran batinnya hilang. Yang tadi nafsu, kebencian, ngantuk, malas, kemudian gelisah dan penyesalan, kemudian keraguan-raguan, seakan-akan hilang. Tapi begitu keluar dari meditasi, dia bisa muncul lagi. Nah tetapi untuk yang vipassana itu rumputnya seperti dibakar. Kemudian setelah dibakar, betul-betul kering, bersih gitu ya. Nggak ada lagi, kemudian disiram air. Maka rumputnya betul-betul hilang secara total dan dia tidak akan tumbuh lagi. Dan maka dengan kita praktek meditasi vipassana, dengan kita mengetahui batin dan jasmani kita itu sebagaimana adanya, kita melihat dia tidak kekal, kemudian penuh dengan penderitaan, kemudian juga tidak bisa dikontrol atau tanpa diri, maka nanti kemelekatan terhadap mereka betul-betul hilang secara total, tidak tersisa lagi. Maka dengan beragam banyaknya pengetahuan tentang meditasi mindfulness atau vipassana di luar sana, teman-teman harus tahu istilah ini. Yang dikatakan sebagai vipassana itu adalah mengamati proses batin dan jasmani yang terus berlangsung saat demi saat dalam diri seseorang dengan penuh kesadaran dan penuh perhatian. Sampai kita bisa membuat pandangan terang, pengetahuan sejati kita tentang insight dalam diri kita, tadi batin dan jasmani, itu bisa muncul, kemudian kita pahami terkait dengan tidak kekal, penuh penderitaan, kemudian juga tanpa diri. Sehingga betul-betul nanti kemelekatan yang ada dalam diri kita terhadap badan maupun pikiran kita, dia akan dicabut secara total. Apakah keserakahan, kebencian, kebodohan, dia akan hilang secara total. Jadi dalam proses meditasi dia mengamati batin dan jasmani sebagaimana adanya, terus menerus. Tidak peduli apapun yang muncul baik ataupun buruk, dia terus mengamati karakteristik daripada batin dan jasmani yang muncul tersebut.
Maka kalau belajar meditasi Vipassana, saya pengen ajak teman-teman untuk merujuk kepada Mahasisayadaw Method. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan pendekatan-pendekatan meditasi Vipassana yang lainnya, tapi dia fokus utamanya adalah kepada kembung kemihnya perut, kemudian juga dia harus mengamati objek sekunder bila itu muncul secara dominan. Apakah itu sensasi secara jasmani ataupun dia adalah fenomena secara pikiran. Dia bisa mengamati itu kalau dia muncul. Nah, maka Vipassana itu secara ringkas adalah dia harus bisa mengetahui objek primer dan sekundernya, dan dia bisa melihat dari objek primer dan sekundernya itu sebagaimana adanya. Maka saya rekomendasikan teman-teman untuk yang baru pengen belajar terkait dengan meditasi Vipassana bisa mempelajari hal-hal tersebut, terutama bagi teman-teman yang masih sangat pemula bisa mempelajari practical insight meditation. Nah, maka itu diberikan panduan secara praktikal dalam praktek meditasi Vipassana. Kemudian kalau manual of insight itu adalah bagaimana cara kita mempraktekkan secara moralitas, kemudian konsentrasi, dan juga wisdom atau kebijaksanaan secara lebih komprehensif.